Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Astini Santi, NPM D1B019010, Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas Bengkulu. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat database tentang perpustakaan menggunakan aplikasi Exam MySQL. Pertama-tama, kita buka aplikasi Exam terlebih dahulu. Selanjutnya kita klik Exam Control, kemudian klik Start pada Apache dan MySQL. Selanjutnya klik Admin. Kemudian klik tab baru, kemudian masukkan localhost /php/myadmin. Kemudian klik Enter. Apabila sudah terbuka seperti ini, selanjutnya kita buat database. Di sini saya akan membuat database mengenai perpustakaan yang berisikan tabel anggota, tabel buku, tabel peminjaman, tabel pengembalian, dan juga tabel petugas. Di sini saya sudah membuat database tentang perpustakaan. Selanjutnya, kita tambahkan tabel yang pertama, yaitu anggota. Kemudian, di sini kita masukkan jumlah kolomnya, 5 kolom. Kemudian klik kirim. Setelah itu, pada tabel anggota ini masukkan seperti ID anggota dengan varchar. Kemudian kita isikan 9. Setelah itu, nama kita ganti varchar, panjangnya kita isi 50. Kemudian NPM kita ganti dengan varchar 9. Selanjutnya alamat kita isikan teks. Kemudian yang terakhir ada nomor HP. Di sini kita isikan varchar 12. Selanjutnya, pada bagian selanjutnya kita buat tabel baru lagi, yaitu tabel buku. Di sini sudah ada 4 kolom, kita tambahkan 1 lagi karena tabel buku ini berisikan 5 data. Apabila sudah, kita masukkan, yaitu yang pertama ID buku dengan integer, kita buat 4 saja. Kemudian yang kedua ada judul. Judulnya kita buat varchar 30. Kemudian pengarang. Pengarangnya kita buat varchar 40. Selanjutnya ada kode buku. Kode buku kita buat integer 5. Selanjutnya yang terakhir itu ISBN. ISBN ini kita buat varchar 10. Apabila sudah, kita buat primary key-nya pada bagian ID buku. Apabila sudah, kemudian klik simpan. Maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita buat lagi tabel yang ketiga. Nama tabelnya yaitu peminjaman. Peminjaman, kolomnya kita buat 3. Kita buat 6 kolom, di sini sudah ada 4. Kita tambahkan 2. Kemudian kita masukkan yang pertama itu ada ID
peminjaman. Ini integernya 5, kemudian tanggal pinjam. Tanggal pinjam di sini kita buat date. Kemudian tanggal kembali. Sama, kita buat date. Selanjutnya ada ID buku. ID buku kita buat integer 5. Kemudian ada ID anggota. Sama, kita buat integer 5. Kemudian yang terakhir ID petugas. Kita buat integer 5 juga. Apabila sudah, kita buat primary key-nya pada ID peminjaman seperti ini. Klik primary. Kemudian klik kirim dan beri centang. Selanjutnya klik simpan. Sudah ada 3 tabel di sini. Ini pada tabel peminjaman. Selanjutnya kita buat tabel baru, yaitu tabel pengembalian. Kolomnya sama, kita buat 6 kolom. Di sini sudah ada 4. Kemudian kita tambahkan lagi 2. Kolomnya sama seperti pada tabel peminjaman. Kita buat yang pertama yaitu ID pengembalian. Kemudian integernya 5. Kemudian yang kedua ada tanggal kembali. Tanggal kembali di sini kita buat date. Selanjutnya ada tanggal pinjam. Kita ganti dengan date. Kemudian ID buku. ID bukunya kita buat integer 5. Kemudian ID anggota. ID anggota di sini kita buat 5. Nah, kita buat 5. Kemudian yang terakhir itu ada ID petugas. Integernya kita buat 5 juga. Setelah itu atur primary key pada ID pengembalian. Dan beri centang. Selanjutnya kita scroll, kita simpan. Seperti ini ya tampilannya. Oke, di sini sudah ada 4 tabel, kita tambahkan 1 tabel lagi. Karena ERD yang sudah saya buat sebelumnya itu berisikan 5 tabel, yaitu anggota, buku, peminjaman, pengembalian, dan petugas. Pada tabel petugas kita isi 5 kolom, kita tambah 1 lagi di sini. Kemudian masukkan yang pertama itu ada ID petugas. ID petugas ini kita buat integernya 5. Kemudian nama. Namanya kita buat varchar 50. Kemudian ada jabatan petugas. Jabatan petugasnya kita buat varchar 40. Selanjutnya ada alamat. Alamatnya di sini kita buat teks. Dan yang terakhir itu ada nomor HP. Nomor HP ini kita buat varchar 12. Kemudian kita atur primary key-nya pada ID petugas. Klik primary. Kemudian beri centang. Selanjutnya klik simpan. Maka tampilannya seperti ini. Bila tabelnya sudah dibuat semua, selanjutnya kita akan memasukkan data. Kita akan memasukkan data yang pertama yaitu pada tabel anggota. Kita klik tambahkan. Di sini saya akan memasukkan 5 data untuk tabel anggota. Kita langsung saja masukkan ID anggota. Yang pertama kita buat 101. Kemudian namanya di sini kita buat Asti Misanti, NPM D1 B0 19.010.
alamatnya kita buat Bengkulu Utara. Kemudian kita masukkan nomor HP-nya. Selanjutnya klik kirim. Maka akan ada pemberitahuan seperti ini, satu garis ditambahkan. Ini artinya sudah berhasil ya teman-teman. Kita tambahkan lagi yang kedua, yaitu ID anggotanya 102. Kita masukkan namanya Nunita Purnama. Kita buat NPM-nya di 1 B019 0006. Kemudian alamatnya kita buat di sini Bengkulu Selatan. Selanjutnya masukkan nomor HP. Kemudian klik kirim. Sudah berhasil, kita tambahkan yang ketiga. Kita buat ID anggotanya 103. Nama kita masukkan. Lihatin. Reina Kartika. Kemudian masukkan NPM-nya D1 B019017. Kita masukkan alamat, yaitu unit belakang. Selanjutnya nomor HP. Klik kirim. Sudah berhasil. Kita tambahkan yang keempat. Kita buat ID anggotanya 104. Kita masukkan namanya. Selanjutnya masukkan NPM. Kemudian alamatnya kita buat di sini Bengkulu Selatan. Masukkan nomor HP-nya. Lanjut untuk data yang terakhir. Jadi langkahnya itu sama seperti langkah-langkah sebelumnya, tinggal kita masukkan saja sesuai apa yang ada di sini kita buat tadi. Sudah berhasil, bisa kita lihat. Kita klik jelajahi. Nah, di sini sudah ada 5 data yang sudah saya masukkan. Selanjutnya kita akan memasukkan data pada tabel buku. Kita klik pada buku, kemudian kita klik tambahkan. Langsung saja kita masukkan ID buku, yaitu 1011. Judulnya kita buat Pendidikan Pancasila. Pengarangnya kita isikan Sujoko, Darja, dan kawan-kawan. Kemudian kode buku 11. Kita masukkan ISBN-nya 978 679 01. Apabila sudah, klik kirim. Kemudian lanjut untuk data yang kedua. Masukkan ID bukunya. Masukkan judul buku. Masukkan pengarangnya. Selanjutnya kode buku. Dan yang terakhir itu ISBN. Kita buat di sini 978654432. Kemudian klik kirim.
Sudah berhasil, lanjut ke data yang ketiga. Kita buat di sini 1013, judulnya kita buat pengantar. Metode penelitian. Kita buat pengarangnya Dewi Widyastuti dan kawan-kawan. Selanjutnya kode buku kita masukkan 13, ISBN-nya kita buat 9775433. Kemudian kita klik kirim. Lanjut ke data yang keempat. Kita buat ID bukunya 1014, judulnya Belajar Matematika. Pengarangnya kita buat di sini Aswan Indah Kusuma. Kode bukunya kita masukkan 14. ISBN kita masukkan 9796778. Kemudian klik kirim. Lanjut untuk data yang terakhir. Masukkan ID bukunya 1015. Judulnya kita buat di sini Bahasa Inggris. Pengarangnya kita buat Vina Kurnia dan kawan-kawan. Kemudian kode bukunya kita masukkan 15. ISBN-nya kita masukkan 967564421. Setelah itu klik kirim. Apabila sudah, kita klik jelajahi untuk melihat data yang sudah kita tambahkan. Nah, di sini sudah ada 5 data. Lanjut lagi ke tabel peminjaman, kita masukkan 5 data juga. Angkanya sama, klik tambahkan. Kita masukkan ID peminjaman. Kita buat di sini 01. Kemudian tanggal pinjamnya bisa diatur seperti ini. Tanggal kembalinya juga bisa diatur. Selanjutnya masukkan ID buku. ID bukunya kita masukkan 011. Maaf, salah. 1011. Kemudian ID anggotanya kita masukkan. ID petugasnya juga kita buat di sini 01. Kemudian klik kirim. Sudah berhasil. Lanjut untuk tabel yang kedua. Kita masukkan ID peminjaman 02. Kemudian tanggal pinjamnya kita atur pada tanggal 7 Desember 2021. Tanggal kembalinya itu pada tanggal 14 Desember 2021. ID bukunya kita buat di sini 1012. ID anggotanya kita buat 002. Dan yang terakhir ID petugas itu kita buat 02. Kemudian klik kirim. Lanjut tabel yang ketiga. Kita masukkan ID peminjaman yaitu 10. Kemudian kita atur tanggal pinjamnya. Selanjutnya atur tanggal kembali. Setelah itu kita masukkan ID buku 1013. Selanjutnya masukkan ID anggota
Dan yang terakhir itu masukkan ID petugas. Maaf, ini tadi ada kesalahan sedikit. ID peminjaman itu kita buat 03 dan ID petugas ini kita buat 03 juga. Selanjutnya klik kirim. Lanjut untuk tabel yang keempat. Di sini ID peminjaman kita buat 04. Tanggal pinjamnya kita atur pada tanggal 5. Tanggal kembali. Selanjutnya ID buku kita buat 1014. Jadi anggotanya kita buat 104. Dan yang terakhir ID petugas kita buat 04. Selanjutnya klik kirim. Lanjut untuk tabel yang terakhir, kita buat ID peminjamannya 05. Lanjut ke tanggal pinjam. Setelah itu tanggal kembali. Kemudian masukkan ID buku. Kita buat 1015. ID anggota kita masukkan 004. Maaf, 1005. Selanjutnya itu ID petugas, kita masukkan di sini 05. Kemudian klik kirim. Selanjutnya kita lihat, kita klik jelajahi. Sudah ada seperti ini. Lanjut lagi, kita masukkan data pada tabel pengembalian. Kita masukkan 5 data. Kita buat di sini ID pengembaliannya 01. Kemudian tanggal kembalinya kita atur di sini. Selanjutnya ID buku kita buat 1011. ID anggota kita buat 001. Dan ID petugas itu kita masukkan 01. Selanjutnya klik kirim. Lanjut lagi untuk tabel yang kedua. Lanjut untuk tabel yang ketiga. Lanjut untuk tabel yang keempat. Jadi langkahnya itu sama ya teman-teman. Selanjutnya kita buat tabel yang terakhir. Kita buat di sini ID pengembaliannya itu 05. Kita atur tanggalnya. Masukkan ID buku 1015. Kemudian ID anggotanya kita buat 005. Dan yang terakhir ID petugas kita buat 05. Apabila sudah, klik kirim. Selanjutnya kita lihat dijelajahi. Nah, di sini sudah ada 5 data. Kemudian kita tambahkan juga data pada tabel petugas. Kita tambahkan 5 data.
Kita masukkan ID petugasnya, yaitu 01. Di sini kita masukkan namanya. Dewi Hania. Jabatan petugasnya kita buat di sini pustakawan muda. Kita masukkan alamatnya di Padang Harapan. Yang terakhir itu masukkan nomor HP. Kemudian klik kirim. Lanjut untuk tabel kedua. Kita masukkan ID petugasnya itu 02. Kita buat di sini namanya Muhammad Iqbal, SSI. Jabatannya itu kita buat di sini pustakawan mahir. Selanjutnya alamatnya kita buat di sini Hibrida Raya. Kemudian nomor HP kita masukkan. Lanjut untuk tabel yang ketiga. Kita masukkan namanya di sini, misalnya Mustika Ayu Pratiwi dengan gelar S Sos. Kemudian jabatan petugasnya kita buat di sini pustakawan muda. Kita masukkan alamatnya itu Rawa Makmur. Kemudian nomor HP 085765889970. Setelah itu kita klik kirim. Lanjut untuk tabel yang keempat. Kita masukkan ID petugasnya 04. Kemudian namanya di sini kita buat Nana Jaya Kusuma. Jabatan petugasnya kita buat di sini pustakawan muda. Alamatnya kita masukkan Pagar Dewa. Selanjutnya nomor HP kita buat di sini 082277765500. Selanjutnya klik kirim. Lanjut untuk tabel yang terakhir. Kita buat ID petugasnya 05. Namanya di sini kita buat Heri Supriyanto dengan gelar S.Sos. Kemudian jabatannya itu pengadministrasian perpustakaan. Alamatnya kita masukkan Sawah Lebar. Kemudian yang terakhir itu nomor HP. Kita buat di sini 085767889911. Setelah itu kita klik kirim. Sudah berhasil semuanya. Kemudian kita klik jelajah ini. Nah, di sini sudah ada data yang barusan kita tambahkan. Jadi di sini saya membuat 5 tabel yang berisikan anggota, buku, peminjaman, pengembalian, dan juga petugas. Kita bisa melihat di sini pada tabel anggota tampilannya seperti ini. Kemudian pada tabel buku seperti ini tampilannya. Pada tabel peminjaman seperti ini. Kemudian ini pada tabel pengembalian, dan juga yang terakhir itu pada tabel petugas seperti ini. Jadi masing-masing tabel itu saya masukkan 5 data. Nah, mungkin cukup sekian video tutorial dari saya. Saya ucapkan terima kasih.